Tolong deh. Panggil Allah Subhanahu wa taala, kalian menjawab pertanyaan saya. Yang lebih dulu makan garam Muhammad apa Paulus? Coba panggil Allah kalian. Kalian itu muter. Gak bisa menjawab. Coba diminta bantuan sama Allah kalian itu. Si goblok itu. Ini akibat daripada iri, sirik, dengki, sakit hati, melihat perkembangan agama Islam, melihat kesucian kitabnya umat Islam, melihat Nabi Muhammad SAW disanjung di mana-mana, dan nama Paulus tenggelam. Melahirkan sebuah kesakitan yang mana muatan daripada kesakitan itu terlontar, terbias dari lisan orang-orang yang kecewa terhadap imannya sendiri. Kamu bertanya dan kamu menantang Allah. Ya. Itu artinya kamu sudah menyakiti hati umat Islam sedunia dengan caramu berdebat seperti itu. Kesakitan hatimu jangan membuat dirimu tidak terkontrol, sehingga kamu nampak seperti binatang. Sampaikan jika agamamu itu adalah benar dengan cara yang benar. Ya. Dan sampaikan Islam itu ajaran yang salah dengan cara yang benar. Jangan justru kelihatan kamu panik, kelihatan kamu itu histeris. Ya. Bertanyalah sesuatu dengan cara-cara yang baik. Dan saya pastikan kami umat Islam akan menjawabnya pula sesuai dengan apa yang kami ketahui. Tidak mesti harus caci maki, tidak mesti harus ada kesombongan, tidak mesti harus ada saling merendahkan. Beda cerita dengan ketika saya selaku penginjil mengajak pendeta ataupun pastor untuk berdiskusi. Itu beda. Kamu malah nantang Allah yang telah menciptakan kamu. Nah, itu bukan memperlihatkan kamu itu sebagai orang yang sehat. Justru kamu itu kelihatan tidak waras gitu. Bertanyalah sesuatu. Insya Allah saya akan luruskan apa yang kamu tidak ketahui. Silakan. Atau panggil si Nabi Cabulullah itu. Menjawab pertanyaan gua. Yang lebih dulu makan garam itu Muhammad apa Paulus? Coba kalian bangkitkan si Muhammad Cabulullah itu. Menjawab pertanyaan gua. Bahkan orang-orang Kristen di luar sana itu kecewa dengan cara kamu berdiskusi seperti ini. Ya. Saya tahu bahwa meski agama Kristen itu secara akidah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para nabi, tapi di agama Kristen itu masih banyak orang-orang yang baik, masih banyak orang-orang yang terjaga lisannya untuk senantiasa tidak menyakiti saudara-saudaranya dari umat lain. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan hidayah sehingga tetap saja menyembah kepada makhluk Tuhan bernama Yesus. Seharusnya kalau kamu itu sehat, kamu tidak pantas untuk menghujat Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau adalah sosok Nabi yang sangat memuliakan apa yang kamu sembah bernama Yesus. Kami umat Islam diajarkan oleh Muhammad SAW untuk memuliakan Rasulullah Isa alaihissalam yang kalian sebut namanya dengan Yesus Kristus. Ya. Rasulullah Muhammad SAW mendudukkan pengikut-pengikut Isa alaihissalam sebagai orang yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam jannah. Pengikutnya tapinya, bukan penyembahnya. Nah, jadi sangat disayangkan ketika kamu itu menghujat orang yang mensucikan, memuliakan, ya, membersihkan namanya dari hujatan dan fitnahan dari orang-orang yang tidak suka terhadap Yesus. Yang harusnya kamu hina, yang harusnya kamu caci kalau bibirmu gatal untuk menghina dan tidak bisa untuk tidak mencaci. Seharusnya yang kamu caci itu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Yudaism yang tidak menganggap Yesus itu sebagai utusan Tuhan, bahkan menganggapnya sebagai anak yang haram. Bahkan mereka membuat kitab
ya, di mana kitab tersebut sangat menghinakan sembahanmu, Yesus. Tapi kenapa kamu justru menjilat mereka dan kamu menghina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mencaci Yesus? Adakah beliau itu menghina Yesus? Atau sebaliknya? Ya. Jadi sesungguhnya kamu itu bukan memperlihatkan ajaranmu itu adalah ajaran yang baik. Justru dengan polamu seperti ini menunjukkan bahwa itu adalah wujud dari ketidakberdayaanmu melawan kebenaran Islam yang gemuruh daripada raungan orang-orang yang memekik, ya, berteriak menyembah kepada Allah dengan kalimat tauhid tahmid, ya. Itu membuat kamu itu panik, ya. Harusnya kamu itu berterima kasih kepada umat Islam, kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memuliakan Tuhanmu bernama Yesus itu, ya, setelah dihinakan oleh Yudaism, setelah dihinakan di mana dia lahir, di mana dia dibesarkan. Ya, saya berharap kamu itu bisa sadar. Karena kamu udah menanggapi VN saya dan terkesan ketakutan, ya, maka mudah-mudahan kamu mau mendengarkan VN saya. Jadi seluruh sahabat-sahabat Kristen yang ada di grup Kristen ini, saya hanya ingin menyampaikan sedikit, ya, pengetahuan saya tentang ajaran Yesus. Bahwa berdasarkan gospel, orang-orang Kristen itu kelak akan masuk ke dalam neraka. Begitupun ketika kita mengkaji tentang Bible, ya. Di dalam kitabnya Markus, ya, yang ditulis oleh orang yang tidak dikenal, yang kemudian sampulnya dituliskan Markus, itu di bab 10, ya. Yesus yang saudara-saudara Kristen Tuhan kan itu memerintahkan untuk menuruti segala perintah Allah. Dan itu adalah bagian daripada ajaran kasih. Menurut Yesus, ajaran kasih itu, hukum utama yaitu kasihilah Allahmu, itu muatannya adalah menuruti, melaksanakan, menjalankan, mentaati seluruh perintah-perintah Allah. Barulah orang itu disebut sebagai mengasihi Allah. Nah, di dalam Markus 10, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, orang ini bertanya, "Guru." Jadi dia tidak mengatakan Tuhan, tapi dia katakan, "Guru, ya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi ketika Yesus dikatakan, disapa oleh orang-orang yang ada pada saat itu, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, ini jawabannya nih. Jawab Yesus. Nah, kalau orang Kristen itu benar mengikuti ajaran Yesus, maka dia akan mendengarkan apa yang Yesus katakan. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jika engkau mengasihi aku, jika engkau mengikuti aku, maka engkau akan menuruti perintah-perintahku." Nah, jawab Yesus dalam Markus 10 ini di ayat 18, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Nah, Yesus mendudukkan dirinya sebagai Tuhan atau sebagai manusia, seorang. Jelas di dalil ini Yesus mendudukkan dirinya sebagai seorang. Sehingga dia mengatakan tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Nah, di dalam Matius 19 ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lagi-lagi jawab Yesus di ayat 17-nya di Matius 19 itu, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Ya tak? Dan perintah Allah itu diantaranya, jangan sujud menyembah kepada selain Allah. Jangan sujud menyembah kepada Yesus, karena Yesus bukan Allah. Jangan sujud menyembah kepada burung merpati, karena burung merpati bukan Allah. Di dalam Keluaran 20,
Di situ diperintahkan juga, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah orang yang cemburuan. Tetapi orang Kristen malah sujud dan menyembah kepada Yesus atau kepada selain Allah. Jadi tentu orang-orang Kristen kelak akan masuk ke dalam neraka. Sampai sini sadar enggak kamu, wahai sahabat Kristen kecilku yang menamai dirinya dengan ulama muda? Paham enggak sampai sini? Aku kadang-kadang bingung Bang Jul sama mereka ini. Pagi tadi yang bernama si Ucak-Ucak ulama muda itu, aku perhatikan ngoceh aja pagi. Begitu suara Bang Jul bergeletar di sini, kayak singa, ibaratkan mereka itu kelinci, kayak singa datang, kabur semua kelinci itu. Kita kan begini ya Bang Jul, kalau saya sih, ya saya mewakili apa itu Muslim. Saya nggak suka grup saya diacak-acak kok seolah-olah kita nggak ada yang bisa menjawab pertanyaan orang-orang itu. Ya kan? Ini kapan Bang Jul datang kayak singa, mereka kelinci, terbirit-birit. Mereka kabur untuk menghindari Bang Zulkifli. Ini kan luar biasa. Sedangkan ini sarangnya mereka. Kalau saya, Bang Jul, andai kata ini sarang saya, makanya Kusnadi nggak bisa ngomong apa-apa dia dengan saya. Kapan saya mulai masuk, bingung dia. Main ketak-ketik aja. Itu. Jadi apa ya Bang Jul? Saya perhatikan mereka ini tidak ada yang bisa mewakili imannya mereka. Masa begitu dengan suara Bang Zulkifli aja bergetar, mereka langsung terkencing-kencing, terberak-berak di celana, kan membingungkan ini. Seolah-olah Bang Zulkifli itu apa itu kayak Yesus saja yang datang. Semua orang juga tahu kalau kamu itu penakut, bro. Cuma omong kosong dan omdo saja. Kamu itu ndak mau itu nanggapin siapapun karena memang ya mentah kamu itu. Di bawah secara alkitabiah kamu ndak mampu gitu loh. Ketika diajak PN sama Mas Zulkifli, kamu itu udah ndak bisa bantah. Kamu itu mau jadi apa gitu loh. Kamu pesorak ya di grup ini ya. Ya, masalahnya karena mereka nggak berilmu. Mereka nggak menguasai kitab mereka. Kemudian yang kedua, kita selaku debater Muslim itu menguasai kitab mereka. Terus kemudian kita juga bisa Al-Quran. Sementara dia modalnya cuma hujat, caci maki, dan doktrin mimbar gereja. Lalu yang paling terpenting adalah kita selaku debater Muslim mampu menunjukkan kalau ajaran agama mereka itu adalah ajaran pagan Yunani. Ini yang menyebabkan mereka sangat ketakutan. Ya. Sementara kalau mereka mau meninggalkan ajaran Kristen, itu sangat berat karena ajaran Kristen itu mengajarkan kebebasan, mengajarkan kemerdekaan, dan mengajarkan lepasnya kewajiban untuk menyembah kepada Sang Pencipta. Sehingga di sisi lain mereka merasa nyaman dengan Kristen itu, dijamin surga apapun yang mereka lakukan. Nah, kalau mereka itu mau disentuh akidahnya, ajaran agamanya dengan kebenaran-kebenaran yang tertuang dalam kitabnya mereka, itulah yang membuat mereka itu runtuh, lumpuh. Nah, makanya ya benar yang Abang katakan, ketakutan dia. Takut meninggalkan agama kenikmatan, itu intinya. Pak Jul, Anda itu menjelaskan di luar dari kitabmu yang odong-odong itu, Pak Jul. Pertanyaan saya hanya satu pertanyaan dan jawaban hanya satu. Nggak usah melebar. Begitu, Pak Jul.
Bukannya kesana kemari, Jul. Iya, coba kamu ulang apa pertanyaanmu. Insya Allah saya akan bantu. Silakan. Iya Bang Zulkifli, benar kata Bang Zulkifli. Sudah terbukti ada salah satu pernyataan pendeta di Indonesia ini yang murtad katanya si Safruddin Ibrahim. Safruddin Ibrahim dia terang benderang dia mengakui dia nggak mampu menjadi Islam karena dia tidak mampu sholat 5 waktu. Benar kata Bang Zulkifli. Mereka berat meninggalkan ajaran mereka karena di ajaran mereka itu kebebasan. Kalau kita kan enggak Bang Zulkifli. Maafnya ngomong kurang ajar sedikit ya. Berhubungan intim dengan istri aja itu ada tata caranya. Ya kan? Mau makan aja ada tata caranya, mau BAB aja ada tata caranya. Makanya di situ mereka sangat berat. Kalau mengikutin Islam, ya itu sudah terbukti, ya yang pernah Islam aja jadi murtadin cuma gara-gara tidak mampu sholat 5 waktu, apalagi memang betul-betul dari bayi dari lahir kafir, yang betul-betul orang yang mendapatkan hidayah betul baru mampu dia menjadi Islam ataupun dia menjadi Muslim. Begitu Bang Zulkifli M. Abbas. Benar sekali Bang, benar sekali. Jadi mereka lupa amanat agung daripada Yesus itu sendiri. Pertama, Yesus mengatakan tidak setitik pun dihilangkan meski yang paling terkecil dari hukum Tuhan sebelum langit dan bumi ini lenyap. Itu satu. Lalu Yesus sambung lagi. Dia katakan gini, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika dia datang, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum. Dan barang siapa yang tidak mendengarkan perkataan beliau, akan dibasmi dari umat kita. Itu ajaran Yesus, perkataan Yesus. Tertuang di dalam Yohanes 16. Ayat 7 sampai ayat 15, tertuang di dalam Yohanes 14 dan seterusnya, juga ada di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 22 sampai ayat 26. Jadi sangat banyak kisi-kisi yang diajarkan oleh Yesus akan datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mengajarkan segala hukum-hukum. Ya, artinya terlepas daripada pemahaman Paulus bahwa hukum Tuhan tidak berlaku lagi dengan matinya Tuhan di atas tiang salib, itu justru bertolak belakang dengan apa yang Yesus ajarkan kepada para muridnya. Saya kira seperti itu Bang. Zulkifli, kamu jangan muter-muter, jawab aja. Nanti saya akan tanyakan balik. Coba kamu dengarkan VN saya yang tadi ya. Kamu tuntaskan mulai dari detik pertama sampai detik terakhir agar kamu paham, karena ini hal penting untuk kamu ketahui sebagai orang yang awam akan ajaran Islam. Kenapa umat Islam itu dianjurkan berdoa, bersalawat, memuji, menyanjung Rasulullah Muhammad SAW? Dengarkan VN saya agar kamu paham. Nah, jangankan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kami umat Islam ketika bertemu, kami dianjurkan untuk saling mendoakan. Assalamualaikum. Layaknya Yesus mendoakan para muridnya ketika di dalam Lukas 24 ayat 36 bertemu muridnya. Shalom alaikum. Assalamualaikum. Islam atas kalian semua. Keselamatan atas kalian semua. Itu adalah budaya di dalam ajaran agama kasih yang sesungguhnya. Mendoakan, saling mengucapkan doa, saling memuji, saling menyanjung. Semoga keselamatan terlimpahkan atas Anda. Dan jawabannya waalaikumsalam, dan kiranya doa yang sama untuk Anda, keselamatan yang sama untuk Anda. Itu di dalam ajaran Islam. Kalau di agama Anda, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, yang Anda doakan malah matahari. Kenapa? Karena memang konsep ajaran Anda itu adalah penyembahan terhadap putra dewa matahari, Yesus. Yesus Barabas. Nah, itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Orang-orang Kristen dulu juga tahu kok, dan bahkan mereka juga menyebut bahwa Isa itu dengan sebutan alaihissalam. Padahal mereka tidak tahu apa arti alaihissalam itu.
Ya, para pendeta dulu dan bahkan sekarang ada gereja yang menuliskan nama gerejanya dengan Isa alaihissalam. Dia tidak tahu maksud alaihissalam itu apa. Itu adalah doa untuk Isa, untuk Yesus. Ucapan pujian terhadap Yesus alaihissalam, atasnya keselamatan gitu. Ya. Jadi bagi umat Islam, mendoakan kebaikan adalah bukti cinta. Ketika kita bertemu dengan orang lain, kita buktikan cinta kita. Salam alaihim. Kita jawab kecintaan itu. Wa alaihim salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ketika orang biasa saja, orang awam saja kita doakan. Kenapa lisan ini berat untuk berdoa kepada junjungan kita, yang junjungan umat Islam yang telah mengajarkan kebaikan-kebaikan, yang telah memberi jalan menuju kepada Allah, yang telah menunjukkan jalan menuju kepada surganya Allah. Kenapa kita berat untuk mengucapkan doa? Terbalik dengan orang Kristen, alergi, ya, alergi, malu, tidak percaya diri ketika berdebat membawa Paulus. Kenapa? Takut ketahuan belangnya Paulus. Sehingga yang dikedepankan apa? Yesus. Padahal yang mengajarkan Yesus itu kepada Kristen itu adalah Paulus. Kenapa Paulus kalian umpetin? Kalian tidak mau mengakui Paulus itu adalah seorang nabi. Nah, kalau dia bukan seorang nabi, lantas tulisannya itu dia dapatkan dari mana? Gitu loh, ya. Jadi didoakan itu, ya. Yang perlu kamu pahami, mendoakan keselamatan kepada seseorang bukan berarti kita meyakini dirinya tidak selamat. Itu yang perlu kamu paham. Ya, memberikan keselamatan terhadap orang yang sudah juara, ya. Selamat ya, semoga Anda bahagia. Itu bukan berarti dia itu tidak bahagia. Begitu juga dengan Rasulullah. Mendoakan beliau bukan berarti dia itu tidak selamat. Doa keselamatan itu sama saja bila kita menyapa teman dengan mengatakan semoga Anda sekeluarga sehat walafiat. Apakah bila kita menyapa demikian berarti teman kita dan keluarganya itu sedang dirawat di rumah sakit, sedang sakit gitu? Tidak kan? Nah, sebaliknya Anda akan dianggap melecehkan ketika ada orang yang sekarat kemudian Anda mengucapkan semoga Anda sekeluarga sehat. Atau Anda sampaikan ucapan ini kepada orang yang sakit parah dan hampir tidak ada peluang untuk sembuh. Itu namanya malah menghina atau melecehkan. Tetapi kami mengucapkan semoga Anda selamat, semoga Anda sehat walafiat kepada orang yang sehat. Apakah itu berarti mereka tidak sehat? Begitulah salawat itu, begitulah sanjungan itu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Jadi apa ya? Mendoakan kebaikan, mendoakan keselamatan untuk Rasulullah Muhammad SAW, untuk Nabi Musa alaihissalam, untuk Yesus atau Isa alaihissalam, atau Rasulullah Muhammad SAW, karena beliau ini berhak mendapatkan keselamatan itu. Siapa yang memberikan keselamatan? Tentu saja adalah Allah, esensi penguasa alam semesta. Untuk itulah ya, umat Islam dilarang mendoakan ampunan orang-orang musyrik karena mereka sama sekali tidak mungkin memilikinya. Itu diterangkan di dalam ajaran Islam. Surah At-Taubah ayat 113 ya. Tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada orang-orang musyrik walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Paham sampai di sini? Jadi mendoakan sesama muslim, mendoakan orang-orang yang baik itu adalah merupakan sebuah rangkaian daripada syariat Islam. Mendoakannya bukan berarti orang itu tidak selamat. Ya. Oke? Kata Rasulullah Muhammad SAW, kata Rasulullah Muhammad SAW ketika dia ditanyai oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, man as'adun nas bisyifa'atika. Bisyifa'atika. Kata Abu Hurairah, yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapakah yang berbahagia karena mendapatkan syafaat Anda di hari kiamat? Mantap sekali kan pertanyaan Abu Hurairah ini. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menjawab, orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengikrarkan la ilaha illallah, ikhlas dalam hatinya.
dan dari dalam dirinya. Jadi kami itu mendoakan Rasulullah bukan berarti dia tidak selamat, tetapi kami minta supaya dia pun mendoakan kami. Dia pun memberikan syafaat kepada kami, karena syafaat itu adalah kunci untuk menemukan surga yang diberikan oleh Allah. Sampai sini paham? Pak Jul, nggak usah panjang-panjang. Saya nggak minta penjelasan, Pak Jul. Saya hanya suruh kamu menjawab aja, Paulus atau Muhammad, itu aja. Kamu kenapa ketakutan tidak mendengarkan VN saya? Siapa yang didoakan? Rasulullah Muhammad SAW atau Paulus? Jawaban saya, siapa yang diselawatkan? Siapa yang dipuji? Siapa yang disanjung? Siapa yang diharumkan namanya? Muhammad SAW atau Paulus? Jawabannya adalah Muhammad SAW. Apa alasannya? Karena siapa yang memuji Muhammad SAW, siapa yang menyanjung Muhammad SAW, siapa yang mendoakan Muhammad SAW, balasannya adalah surga. Balasannya adalah syafaat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bisafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah Muhammad SAW, siapa yang akan berbahagia di akhirat kelak, di hari kebangkitan kelak, oleh karena mendapatkan syafaat, oleh karena mendapat tiket masuk surga dari Anda? Apa jawab Rasulullah? As'adun nas bishifa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih aw nafsih. Orang yang berbahagia karena mendapatkan tiket surga dariku adalah orang yang mengikrarkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ikhlas dari dalam hatinya dan dari dalam dirinya. Sebagaimana yang Yesus ajarkan. Hidup kekal itu adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Markus 12 ayat 29. Yohanes 17 ayat 3. Hidup kekal itu adalah mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. La ilaha illallah. Jadi yang mendapatkan syafaat kelak adalah mereka yang mendoakan, mensyalawatkan, ya memuji, menyanjung, memberikan ucapan selamat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Itu yang perlu kamu pahami. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ya, itu yang perlu kamu pahami. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa manfaatnya mendoakan Paulus? Apa manfaatnya mengikrarkan ucapan keselamatan kepada Paulus? Apa manfaatnya menyanjung Paulus? Ada? Ada? Tidak ada. Bahkan orang Kristen itu sengaja menyembunyikan identitas Paulus yang adalah nabi palsu. Orang Kristen itu mana ada berani membahas tentang siapa Paulus ini sebenarnya. Siapa Paulus menurut Yesus. Kalau ada, tunjukkan satu pendeta atau pastor yang berani berhadapan dengan saya membahas siapa Paulus menurut Yesus. Semua akan terkencing-kencing. Makanya Paulus itu kalian sembunyikan. Karena Pauluslah yang mengajarkan menyembah kepada makhluk. Dialah yang mengajarkan sehingga kalian kafir. Bukan Yesus yang mengajarkan kekristenan, tapi Paulus. Ya, jadi saya sudah jawab. Yang didoakan, yang disanjung, yang dimuliakan, yang dihormati dengan ucapan salawat itu adalah Muhammad SAW. Paulus cocoknya dilaknat, bukan didoakan. Paham? Saya tidak minta penjelasan, ya. Saya cuma bertanya. Kalau mau minta penjelasan, biar saya jelaskan mengapa Muhammad meminta diselawatkan, meminta salam, meminta penghormatan. Bisa diartikan minta didoakan, gitu loh. Muhammad SAW itu mengajarkan agar umatnya berselawat kepadanya, agar supaya umatnya itu menerima apa? Menerima syafaat. Apa syafaat itu? Kunci untuk masuk ke dalam surga. Ngerti enggak? Ya. Nah, apa manfaatnya mendoakan Paulus? Ada enggak? Coba jawab. Kamu jangan anggap saya tidak mengerti kata salawat. Bersalawat kepada Muhammad.
ya. Itu bisa diartikan memuja kepada nabi atau memberi salam kepada nabi, juga bisa diartikan mendoakan nabi. Kamu jangan kira saya nggak ngerti maksud berselawat, ya. Itu termasuk mendoakan loh. Kamu juga harus tahu, perlu saya ajarkan kepadamu ya, supaya kamu itu juga paham. Di dalam kitab Mazmur ayat 85 dari Mazmur 118. Anna Yahwa wasiyana anna Yahwa hosiyana anna. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan, ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Jadi ajaran salawat itu sudah diajarkan jauh sebelum Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan salawat. Jadi orang-orang Kristen itu memang bersemangat mempermasalahkan masalah salawat Nabi Muhammad SAW. Ya, karena kenapa? Karena itu tadi yang saya katakan. Orang Kristen itu berpikir bahwa di dalam Bibelnya itu tidak mengajarkan salawat. Lagi-lagi keterbatasan ilmu teologi yang Anda dan orang-orang Kristen miliki. Ya. Jadi di dalam kitab Anda itu, Nabi dari Nazaret yaitu Isa alaihissalam sesungguhnya diselawatkan oleh para pengikut. Ya. Mereka diselawatkan, mereka murid-murid Yesus itu menselawatkan Yesus. Matius 23 ayat 39. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, sehingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya, selawat kan, diberkati kan. Nah, apakah kemudian itu adalah doa? Coba Anda lihat di dalam Lukas 13 ayat 35. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Siapa dia yang diberkati ini? Ayo. Kamu mau katakan Yesus, berarti Yesus didoakan. Kamu mau mengatakan bukan Yesus, berarti siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada dua pilihan, Yesus atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam Lukas 19 ayat 8, kata mereka, berkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Halo, siapa lagi yang diberkati ini? Kemudian di dalam Yohanes 12 ayat 13, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Isa alaihissalam sambil berseru-seru, Hosana, Hosana, Hosana. Diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus diberkati, Yesus didoakan. Ya. Matius 21 ayat 9, dan orang-orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru kepada Yesus dengan berkata, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Hosana Yesus di tempat yang tinggi. Keselamatan untuk Yesus di tempat yang tinggi. Keselamatan bagi anak Daud. Keselamatan dia yang datang dalam nama Tuhan. Oh my God. Jadi keselamatan itu, doa keselamatan itu sudah diajarkan oleh para nabi. Termasuk Yesus itu didoakan. Kata Hosana itu berasal dari bahasa Ibrani. Hosiana. Ya, jadi umat Kristen mengambil dari Injil yang berbahasa Yunani yang tertulis Hosanna. Lalu kemudian dipelintir, seakan-akan Hosana itu yang berasal dari bahasa Ibrani itu, Hosiahna itu bukan berarti doa. Itu adalah doa. Ya, kalau dalam bahasa Aram dan juga dalam bahasa Ibrani yang ada tertuang di dalam Mazmur 118 ayat 25 ya kalau saya nggak salah, itu Hosana itu ya berarti tolong atau selamatkanlah. Ku berdoa sebuah seruan yang menjadi tata cara ibadah sebagai bagian dari orang-orang Yahudi yang pada saat mereka beribadah kepada Hasem, mereka mengatakan Hosana, Hosana. Apa maksudnya? Tolonglah, Hosana, Adonai, Adonai, Hosana. Tolonglah wahai Tuhan, tolonglah wahai Engkau. Selamatkanlah wahai Engkau. Nah, Yesus ketika datang apa disambut dengan orang-orang Yahudi, murid-muridnya? Hosana, Hosana. Keselamatan, tolonglah Yesus, tolongnya Yesus. Berarti ketika engkau menghujat Muhammad SAW didoakan, Tuhanmu, sembahanmu justru juga didoakan. Sampai sini paham, wahai penyembah makhluk?
Oke, berarti Muhammad didoakan ya. Cukup. Iya, sama seperti Yesus. Yesus juga didoakan. Paulus kenapa nggak didoakan? Ayo, apa alasannya? Hai. Oke, berarti Muhammad didoakan ya. Cukup. Aduh, ketemu orang sakit lagi Bang Zulkifli ini. Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Tutup botol, tutup botol. Pagi-pagi udah sakit. Makanya PN tuh dengarkan sampai habis supaya kamu nggak sakit. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu didoakan, ya. Kalau bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya disolawatkan. Selawat itu artinya dipuji, disanjung, diberi penghormatan, diberi kedudukan yang tinggi. Paulus ada nggak diberi kedudukan yang tinggi? Ada nggak? Meski Paulus itu menyanjung dirinya, walau beribu-beribu malaikat yang datang mengajarkan Injil kepadamu, semua itu tidak berguna jika mengajarkan Injil yang berbeda dengan Injil yang aku Paulus ajarkan. Wih, mantap. Meski Paulus mengangkat dirinya setara dengan Bapa Tuhannya Kristen. Kata Yesus dalam Matius, jangan kau menyebut Bapa di dunia ini. Jangan kau menyebut siapapun di bumi ini dengan sebutan Bapa. Karena hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang ada di surga. Tapi kata Paulus, akulah yang telah menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus. Ha 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 ha. Jadi Paulus itu mengaku lebih mulia dari 1000 malaikat. Paulus itu mengaku lebih Bapa, setara dengan Bapa yang ada di surga. Tetapi apakah umat Kristen mendoakan? Apakah umat Kristen menyanjung? Apakah umat Kristen memuliakan Paulus? Tidak. Orang Kristen menyembunyikan Paulus. Orang Kristen malu kalau kita bahas Paulus. Orang Kristen takut kalau ketahuan Paulus itu adalah nabi palsu. Jadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu didoakan, disanjung, dimuliakan. Apa manfaatnya? Supaya umat Islam itu mendapatkan syafaatnya. Supaya umat Islam itu mendapatkan tiket masuk ke dalam surga melalui syafaat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu manfaatnya bersalawat kepada Nabi. Semua perbuatan di dalam ajaran Islam itu akan diupah. Upah daripada salawat itu adalah surga. Maka umat Islam dianjurkan untuk kemudian bersalawat, menyanjung kepada beliau sebagai Nabiullah, sebagai Rasulullah yang telah mengajarkan rahmat kepada seluruh alam. Paulus gimana? Jadi Paulus itu dianggap tidak ada, ya. Yang ada di dalam kitabmu adalah Yesus. Kenapa Yesus? Yesus didoakan. Yesus didoakan. Orang-orang hidup zaman Yesus minta tolong kepada Allah supaya Yesus itu diselamatkan. Ayatnya masih ada, dalilnya masih lengkap. Nah, kamu harus pelajari sebelum direvisi. Oke, paham sampai sana? Oke. Pak Insan Malginta kan sudah mati. Jadi sekarang buktikan pada saya siapa yang melihat siapa yang mengetahui bahwa Insan Malginta itu sudah ke surga dan sekarang sudah berpesta seks. Kalau kamu bisa membuktikan sekarang semua Pak, silakan buktikan pada saya. Kalau kamu tidak bisa membuktikan, Anda sendiri menggugurkan argumentasi Anda sendiri. Buktikan pada saya. Ya, pertanyaan yang sama. Sekarang kamu katakan Yesus itu ada di surga. Buktikan. Buktikan kepada saya bahwa Yesus itu sudah ada di surga. Bisa Anda buktikan? Kalau Anda bisa membuktikan bahwa Yesus ada di surga, saya pun bisa kamu baptis. Gimana? Hahaha. Selamat pagi Zulkifli Kepas. Selamat pagi. Saya mau kasih tahu saudara bahwa tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah diberikan kedudukan yang tinggi oleh Allah di Al-Quran. Tidak ada. Yang meninggikan Muhammad bin Abdullah itu hanya para pengikutnya saja.
Yang diangkat tinggi di Al-Quran itu Isa Al-Masih namanya. Terkemuka dunia akhirat disebutnya juga. Muhammad bin Abdullah jangankan ditinggikan oleh Allah di Al-Quran, tertulis pun tidak ada. Jadi bagaimana Muhammad bin Abdullah ditinggikan? Siapa yang meninggikan kecuali istrinya sendiri, Khadijah binti Khuwailid. Jadi kalau ngomong itu Zulkifli harus berdasarkan data ayat. Jangan mengaku-ngaku Muhammad ditinggikan. Oh, hidupnya juga masih didoakan, ya pahamnya salah itu, didoakan. Begitu ya. Makanya harus paham dulu. Sholawat itu adalah mendoakan. Bukan ditinggikan, bukan dimuliakan. Itu salah, gagal paham itu. Zulkifli Kepas. Nabi Isa alaihissalam disebutkan terkemuka di dunia, terkemuka di akhirat. Di dalam Al-Quran itu adalah tamparan buat Kristen. Kalau kamu itu berilmu, kenapa Allah menyanjung Nabi Isa alaihissalam? Karena Nabi Isa alaihissalam yang adalah nabi atau rasul, nabi dan rasul yang diutus kepada Bani Israel itu ditolak dan dihinakan oleh kaumnya. Lalu kemudian lebih dihinakan lagi oleh penumpang gelap bernama Kristen. Ya. Rasulullah Isa alaihissalam di dalam Al-Quran disebutkan terkemuka di dunia dan di akhirat. Tapi di dalam ajaran Kristen, Yesus yang adalah Nabi Isa alaihissalam itu justru terkutuk di atas tiang palang. Bahkan karena gondrongnya dia pun kena hukum kutuk. Ya, ini adalah tamparan buat kamu. Andai kamu itu sehat, andai akalmu berfungsi, sangat disayangkan akalmu tidak berfungsi, maka kamu anggap itu sebagai alat untuk menuhankan Yesus. Padahal Yesus di dalam Al-Quran yang dengan nama Nabi Isa alaihissalam disebut wajihan itu. Nabi Musa pun disebut wajihan. Juga terkemuka, terhormat dia. Ya, bukan hanya Yesus. Makanya jangan heran umat Islam yang paham Al-Quran tidak menyembah Yesus meskipun disebut wajihan, terkemuka. Tak menyembah Yesus karena umat Islam itu berakal. Yesus itu makhluk. Hanya orang bodoh, bahlul, goblok, kufur, kafir, laknat yang menyembah makhluk. Jadi ayat itu nampar kamu andai kamu itu sehat. Di Al-Quran Isa alaihissalam disanjung. Dia terkemuka, ya, dia mulia, dia terhormat, dia suci. Tetapi di Kristen, Yesus terkutuk, bahkan dibunuh dengan cara hina. Sadar kamu, meme kucluk? Bang Jul, apakah saya yang mau jawab? Apa Bang Jul ini masalah terkemuka dunia maupun akhirat ini, masalah Isa Al-Masih ini? Biar kocluk ini, si kencot ini, ya, tidak bertanya-tanya berulang-ulang lagi, ya kan? Apakah saya, apakah Bang Jul yang mau menjawabnya ini? Masalah Isa Al-Masih yang dibilang dia di Al-Quran terkemuka dunia maupun akhirat. Lanjut Bang, lanjut. Dia kan cuma tadi itu cuma dijapri sama si ulama ini supaya dia masuk mengganggu jalannya debat. Oleh karena si ulama kucluk tadi itu ulama muda yang ngaku ulama muda itu sudah nggak bisa untuk melanjutkan diskusi kaitannya dengan hujatannya kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu didoakan. Silakan dilanjutkan Bang. Ya, saya nyimak dulu sambil kerjakan sesuatu. Lanjut ya, semangat. Salam satu Tuhan. Waduh, sudah dijawab sama Bang Jul. Ya udah Bang Jul, silakan lanjut Bang Jul. Kesel aja sih ngelihat si kencot ini, ya, yang katanya pernah jadi Muslim, sekarang jadi murtad, tapi otaknya kecil, nggak bisa menyerap apa yang ada diisi di Al-Quran itu. Kecil otaknya dia itu, si kencot itu. Pak Jul, kamu jangan muter-muter dulu. Kamu jangan muter-muter dulu. Jawab dengan saya. Pembuktian dengan ucapan. Silakan.
Kamu nggak usah gemetaran gitu, santai aja. Yang mutar-mutar kan kamu. Tadi di awal kamu bertanya, siapa yang lebih duluan makan garam? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun Paulus? Belum selesai, kamu loncat lagi. Siapa yang didoakan? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau Paulus? Belum selesai, karena kamu nggak mampu menjawabnya. Setelah saya menerangkan, loncat lagi. Kalau Adinda siapa? Jamila meninggal, apakah ada jaminan langsung masuk ke surga? Belum selesai, loncat lagi. Kan Ustaz Moko Gintas sudah almarhum. Apakah Anda bisa membuktikan bahwa dia itu sekarang ada di surga? Belum selesai, loncat lagi, hilang lagi, nongol lagi, muncul lagi si meme kucluk. Sekarang saya tanya samamu, yang sederhana aja biar imbang gitu loh. Apa manfaatnya mendoakan Paulus bagi orang Kristen? Jawab. Jangan muter-muter. Tinggal jawab dan berikan saya pembuktiannya. Sekarang saya mau masuk Islam kalau anda ucapan Anda itu benar. Silakan. Orang masuk surga itu nanti setelah hari kebangkitan. Orang masuk surga itu nanti setelah dihakimi. Makanya ada disebut hari penghakiman. Makanya para nabi itu disebut sebagai hakim. Termasuk Yesus disebut sebagai hakim. Menghakimi ke-12 suku Bani Israel. Umat manusia itu dibalas, diupah sesuai dengan perbuatannya. Ya, namun upahnya diterima nanti setelah diproklamirkan, ini loh hasil pekerjaanmu di muka bumi. Makanya ada disebut hari penghakiman. Di situ dihakimi. Ini layak surga atau neraka. Jadi kalau mati orang itu tidak langsung ke surga. Makanya saya minta samamu, kitabmu itu kan memplesetkan terjemahan Samiyun. Ya. Samayin. Dari bahasa Aramaik, dari bahasa Ibrani. Lalu kemudian memplesetkan kata Paradeso dari bahasa Yunani. Yang artinya langit. Diplesetkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau lupa ayat Injil dengan kata sorga. Padahal di situ bukan surga, di situ langit. Jadi belum ada yang ke surga, termasuk Yesus. Yang kau agung-agungkan di dalam kitabmu itu sudah ada di surga. Itu nggak ada, maksudnya Paradeso itu langit. Ya, di atas, di tempat yang tinggi. Nah sekarang kau ingin membuktikan bahwa apakah orang Islam yang sudah meninggal itu langsung ke surga? Itu konyol. Karena orang yang sudah meninggal itu, kalau dia selamat, yang diperlihatkan oleh Allah di alam barzah kepada mereka adalah tempat tinggal mereka kelak. Kalau dia di surga, berarti mereka melihat, menonton, menyaksikan taman-taman surga. Sehingga matinya mereka sampai kiamat seakan-akan hanya semalam. Seperti tidurnya orang pengantin, tidak merasa pagi, tidak merasa kiamat sudah datang. Kenapa? Karena dia saking senangnya melihat alam yang kelak dia alam di mana tempat kelak dia akan pergi. Jadi dia terhibur terus melihat alam tempat tinggalnya dia nanti, sehingga dia tidak merasa kiamat itu datang. Begitu juga orang yang kafir. Dia tidak langsung masuk neraka sekarang, tidak, tetapi diperlihatkan tempat kembalinya nanti. Sehingga di kubur itu dia tersiksa karena melihat tempat kembalinya itu sangat-sangat menyiksa. Belum dia masuk sudah tersiksa, baru dia lihat di sini loh nanti kamu akan ke sana. Sesuai dengan amal perbuatanmu karena menyembah makhluk. Di sini loh tempat kau akan kembali. Karena selama kamu hidup itu kamu hanya makan babi, tidak sunat, ibadah minggu yang tidak pernah diajarkan oleh Allah, tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Maka mereka tersiksa di alam kubur itu. Jadi belum ada yang ke neraka, belum ada yang ke surga, Bahlul. Maaf saya harus katakan itu. Supaya kamu itu diterapi dengan baik. Ya, supaya kamu sadar. Umat Islam itu lebih paham kitabmu daripada kamu. Ngerti? Jadi kalau kamu mampu menunjukkan Yesus ada di surga, tunjukkan. Kau pakai teropong apa? Merek apa teropong kau seperti Lukas, Matius itu? Terangkat dia ke surga dan duduk di samping kanan Bapa. Pakai apa dia melihat Bapa? Emang dia lihat Bapa itu bisa dilihat toh rupanya. Berarti Yesus bohong dan mengatakan, Bapa yang telah mengutus aku tidak bisa kamu lihat, suara yang pun tidak bisa kau dengar. Yesus bohong ya dengan berkata seperti itu. Lukas kok bisa lihat, Matius kok bisa lihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Ini ajaran sebleng. Ya. Memang surga itu bisa dilihat dari bumi gitu.
Lukas menulis, dan naiklah dia lewat dengan awan-awan dan duduk di samping kanan Bapa. Cie. Mau-maunya kau dibodohi. Ya, pertanyaan saya kepada kamu, apa manfaatnya mendoakan Paulus? Jawab. Kalau Islam kan jelas, manfaat mendoakan Rasulullah Muhammad SAW adalah agar mendapatkan tiket masuk dalam surga. Nah sekarang apa manfaatnya mendoakan Paulus? Ada? Jawab. Jul, sabar Jul, sabar. Kamu jangan muter-muter, buktikan pada saya di mana Pak Ustadz Insan Meginta berpesta seks sekarang. Sekarang kamu buktikan deh Yesus itu di mana. Kamu katakan di surga, tunjuk bukti. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Yesus ada di surga? Tunjukkan buktinya secara akurat. Saya tunggu. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan data-data pembuktiannya, berarti argumenmu yang di atas kamu membatalnya sendiri. Ya sama, kalau kamu tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu ada di surga, maka berhentilah menjadi Kristen. Karena ternyata Yesus itu bukan ada di surga. Tapi kalau kau katakan, Yesus ada di surga, buktikan. Saya tunggu buktinya. Itu tidak bisa apa-apa, Jul. Dia itu mantan babunya orang Saudi, sakit hati sama orang Islam. 6 tahun di Saudi dia itu. Walker itu. Babu. Jadi cari modal untuk beli HP. Beli HP untuk diskusi. Jadi babu dulu dia itu. Lah ini sering hilang menghilang dia itu. Bisa menghilang, tidak bisa muncul kembali itu. Pak Jul, kamu itu nggak usah bertanya tentang Yesus. Karena Yesus itu memang berasal dari sorga. Sesuai dengan Yohanes 3 ayat 13-14. Nah, itu kamu lebih tambahkan lagi. Pijakan-pijakan bahwa Yesus itu ada di surga. Sekarang saya minta bukti akurat. Kalau cuma mengklaim, Yesus ada di surga. Semua juga orang bisa mengatakan itu. Sekarang saya minta bukti. Tunjukkan bahwa Yesus itu ada di surga. Bisa nggak? Tinggal Anda buktikan omonganmu. Jangan Anda batalkan sendiri omonganmu. Begitu loh. Tinggal Anda buktikan omonganmu. Jangan Anda batalkan Yesus itu tidak di surga. Yesus itu ada di surga. Buktikan. Kasih bukti akurat. Silahkan. Buktikan pada saya di mana sekarang insan meminta apakah dia sedang berhubungan seks. Itu aja, kamu jangan banyak bacot dulu gitu Jol Gepli. Anda tadi menyampaikan ketika saya bertanya apa kalau Jamila mati sekarang dan kamu berselawatnya Jamila masuk surga. Nah sekarang Pak Insan Meginta mati. Sekarang dia berada di mana dan sekarang dia berhubungan seks di surga. Nah, kamu yang harus membuktikan, ya. Di mana Yesus sekarang? Katanya di surga, kawin dengan 10 perempuan, 5 bodoh, 5 cantik, 5 cerdas. Buktikan, apakah dia sudah kawin di sana? Saudara-saudaraku, domba maupun saudara-saudaraku umat Muslim, di manakah KC sekarang si Kencot? Begitu dia selesai menguji umat Islam masalah Isa Al-Masih termuka dunia maupun akhirat, begitu sudah dijelaskan, dia nyumput lagi di ketek istrinya. Aduh, KC, Kencot. Coba panggil lagi si domba, Sapudin Ibrahim ya, panggil lagi di sini. Ini mumpung ada waktu ini untuk menginjili mereka ini. Panggil dulu ya. Ya, Kencot, jangan lagi ya bertanya-tanya yang sudah dijawab ya. Sampai kapanpun kamu bertanya cuma itu aja. Coba tema lain. Ya, mumpung ada Bang Zulkifli itu. Ya, seneng aja kamu saya seneng aja ngelihat kamu dikulitin sama ini Bang Zulkifli. Coba cari yang lain ya, yang sudah dipertanyakan, sudah dijawab, jangan lagi ditanya-tanya ulang. Ya. Pak, Alkitab saya sangat jelas tentang Yesus. Yesus berada di mana? Begitu.
Oh gitu. Jadi hanya tulisan-tulisan orang yang kamu tidak kenal yang mengatakan Yesus ada di surga dan yang kamu tidak mampu membuktikannya. Kasihan ya. Tulisan di dalam 4 Injil adalah saksi mata yang bersama dengan Yesus, hidup bersama, berjalan bersama, makan bersama, tidur berlainan, tapi berjalan bersama. Kemana Yesus pergi, murid-muridnya tidak terpisah dengannya. Ya, Ya sudah, coba kamu tunjukkan satu ayat di mana ada yang menyaksikan Lukas bertemu dengan Yesus. Lukas aja dulu. Buktikan di kitabmu bahwa Lukas pernah bertemu dengan Yesus. Satu ayat. Ya, kalau ada, kamu boleh baptis saya 1 kecamatan. Silakan. sekarang tinggal Anda buktikan tadi ngomonganmu. Kalau Anda tidak bisa membuktikan, Anda meruntuhkan argumentasimu sendiri atau pernyataanmu sendiri, Zulkifli. Tinggal Anda buktikan. Bukan argumen, Tuyul. Jadi umat Islam itu jelas ajarannya. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kelak memberikan syafaat. Kapan syafaat itu diberikan? Pada saat yaumul hisab. Bukan saat sekarang. Nanti di hari penghakiman. Barulah syafaat itu bermanfaat. Nanti di padang mahsyar. Barulah syafaat itu bermanfaat. Diberikan. Bukan sekarang. Orang yang sudah meninggal, dia masuk ke dalam alam barzah. Orang yang mati dalam kebaikan, husnul khatimah, dia berada bersama dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang beriman. Tidak bersama alamnya dengan orang-orang kufur, orang kafir, orang laknat. Tidak, beda. Tapi apakah mereka sudah ada di padang mahsyar? Belum. Apakah mereka sudah ada di yaumil hisab? Belum. Berarti belum dapat syafaat? Iya, belum. Makanya saya katakan surga neraka nanti terisi ketika orang-orang sudah dihakimi. Kristen masuk ke neraka, Islam masuk ke surga. Baru terisi surga dan neraka itu. Jadi kamu jangan bahlul selamanya lah. Ya, diskusi dengan saya itu manfaatnya adalah kamu mendapatkan ilmu. Manfaatnya buat saya menjadi bodoh. Oke, pertanyaan saya. Di kitabmu mengatakan Yesus terangkat ke surga. Sekarang buktikan bahwa dia ada di surga. Saya butuh bukti absolut. Ya, karena kamu yang memulai bertanya seperti itu, ya kamu juga harus mempertanggungjawabkan dong. Bukti imanmu yang mengatakan Yesus ada di surga itu mana? Kalau masa kamu dikalah sama Lukas sama Markus? Lukas dan Markus melihat Yesus duduk di sebelah kanannya Bapa. Hebat dia kan? Sementara Yesus tidak pernah melihat Bapa. Dia sendiri pengarang kitabmu yang bukan murid Yesus itu mampu melihat Bapa berdiri berada di sisi kirinya Yesus. Sekarang kamu tunjukkan buktinya. Tunjuk bukti bahwa Yesus sudah ada di surga. Kalau tidak, berarti Yesus sekarang di mana? Ayo. Bilang argumen aja argumen. Orang sakit kayaknya Bang Jul. Kenapa Bang Jul? Nasib Bang Zuma ini saya perhatikan dalam minggu-minggu ini jelek. Asli Bang Zuma. Bang Zuma ini nasibnya jelek benar dalam minggu-minggu ini. Ketemu orang sakit semua. Enggak haleluya. Enggak si koclok itu. Yang namanya akun ulama muda itu. Kok Bang Zuma ini perasaan aku dalam minggu-minggu ini nasibnya jelek. Mimpi apa Bang Zuma ini? Kok ketemu orang sakit semua? Benar juga ya Bang. Ya awalnya kan minggu kemarin saya diundang masuk di grupnya pendeta gitu ya kan. Waktu itu kita dikasih link. Minggu kemarin loh, janjian Ahad malam kita diskusi dengan pendeta-pendeta. Semua pendeta senior dan terkenal. Ada belasan pendeta waktu itu. Nah, saya coba untuk menarik sebuah pertanyaan. Mengungkap sebuah pertanyaan di tengah-tengah mereka tentang dosa waris. Bagaimana kedudukan anak yang mati dalam Kristen yang belum dibaptis.
pendetanya bingung. Sehingga dia katakan, ya udah nanti Ahad malam kita khususkan untuk Zulkifli sama Bas bertanya sepuasnya, kata dia. Tapi sampai hari ini Bang, ya, link itu hilang. Entah kemana linknya. Kemudian saya kehilangan arah, kemana saya harus pergi ketika mereka sudah menyajikan saya untuk diskusi dengan mereka. Pendeta-pendeta yang ada yang japri kepada saya itu cuma memberikan nomor HP. Begitu saya japri, pendeta-pendeta ini dibaca tapi tidak digubris. Ya, sehingga ampas-ampas pisang yang ada aja ini yang bisa diajak berdiskusi. Ampas pisang apa ampas tai kambing ya? Sorry. Saya bingung juga menamai mereka ini.